Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-32 ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Bagian pertama membahas tentang ginjal. Jadi Bapak fokuskan kepada ginjal dulu. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Kemudian yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitu struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Perhatikan peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Setiap makhluk hidup itu melakukan proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti makan, bekerja, dan berolahraga. Selain menghasilkan energi, metabolisme juga menghasilkan residu atau zat sisa. Nah, zat-zat sisa tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem ekskresi. Ada 3 macam sistem ekskresi atau pengeluaran dalam tubuh, yaitu yang pertama adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh seperti H2O air dan CO3, CO2, karbon dioksida, asam urat, urea, dan lain-lain. Yang kedua adalah sekresi, adalah proses pengeluaran zat hasil metabolisme berupa enzim dan hormon terdapat pada sistem kelenjar dan sistem endokrin serta hormonal. Yang ketiga adalah defekasi, adalah proses pengeluaran zat-zat sisa pencernaan makanan yang tidak terserap oleh usus penyerapan berupa feses atau tinja ya. Tubuh kita memerlukan berbagai zat untuk pertumbuhan dan perkembangan serta untuk menjaga tubuh tetap sehat. Pemasukan zat-zat ke dalam tubuh juga perlu diimbangi dengan suatu pengaturan pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut untuk mengetahui proses terbentuknya zat sisa dan organ yang berperan mengeluarkan zat sisa tersebut. Gambarnya ya. Nah, di sini ada hati, kemudian ada ginjal, kemudian ada kulit, ada paru-paru. Nah, pada pembahasan ini Bapak hanya memfokuskan pada pembahasan tentang ginjal ya. Nah, pada ginjal, nah lebih jelasnya Bapak akan jelaskan sebagai berdasarkan gambar tadi yang di depan tadi, diketahui bahwa organ-organ ekskresi itu terdiri atas ginjal, hati, kulit, dan paru-paru seperti pada gambar yang Bapak sampaikan tadi. Jadi organ-organ ekskresi itu terdiri atas ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Nah, pada pembahasan ini hanya membahas tentang ginjal. Ginjal mengekskresikan urin atau air kencing, hati mengekskresikan empedu, kulit mengekskresikan keringat, serta paru-paru mengekskresikan keringat, serta paru-paru mengekskresikan uap air dan karbon dioksida. Agar lebih jelasnya kita akan membahas langsung, yaitu tentang ginjal. Yang pertama adalah ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal berwarna merah. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah dengan ukuran panjang sekitar 10 cm. Ginjal terletak di rongga perut di sebelah kiri dan kanan.
Ginjal dilindungi oleh tulang rusuk dan otot punggung serta jaringan lemak yang mengelilingi ginjal. Kedudukan ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Hal ini karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Serta di kelas 8 yang membanggakan yang A, struktur dan fungsi ginjal. Pada ginjal terdapat yang namanya nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktur terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Nefron terdiri atas pembuluh arteri, glomerulus, pembuluh kapiler, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan saluran pengumpul. Nah, pada bagian nefron ini berlangsung proses penyaringan darah. Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini ada ginjal ya. Nah, ini ginjal yang sudah dibelah itu nampak seperti ini. Nah, ada darah yang disaring, darah yang belum disaring. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, lebih jelasnya akan Bapak jelaskan. Berdasarkan gambar di atas tadi dapat diketahui bahwa ginjal terdiri atas bagian kapsul, korteks atau kulit ginjal, medola atau sumsum ginjal, dan rongga ginjal atau pelvis. Kita masuk ke yang pertama, kapsul. Kapsul merupakan selaput tipis yang menyelubungi ginjal. Kemudian yang kedua adalah korteks atau kulit ginjal. Korteks merupakan lapisan bagian luar dari ginjal. Pada bagian korteks terdapat jutaan badan Malpighi. Nah, badan Malpighi dan tubulus. Tubulus itu adalah saluran. Nah, badan Malpighi terdiri atas glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Nah, badan Malpighi merupakan kumpulan pembuluh darah halus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan. Nah, kemudian tubulus terbagi menjadi tubulus contortus proximal dekat dengan Malpighi tadi, yang mana letaknya tubulus proximal itu berada di dekat kapsul Bowman tadi. Nah, pada tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali yang menyerap glukosa, garam, air, dan asam amino. Fungsi dari tubulus contortus proximal adalah untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. Kemudian ada tubulus contortus distal. Itu ya, tubulus distal adalah tubulus yang jauh dari badan Malpighi. Pada tubulus contortus distal terjadi proses augmentasi yang merupakan kelanjutan dari proses reabsorpsi pada tubulus contortus proximal. Proses yang terjadi adalah melepaskan zat-zat yang tidak berguna lagi atau berlebihan ke dalam urin sekunder dengan menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, kemudian dan yang terakhir ada tubulus collectitibus. Nah, collectitibus ya, jadi diingat collectitibus, tubulus collectitibus. Nah, yang ketiga adalah medola atau sumsum ginjal. Medola merupakan lapisan dalam ginjal. Medola terdiri atas beberapa badan berbentuk piramida atau kerucut. Bisa kalian lihat pada gambar tadi yang di atas. Medola berperan sebagai tempat berkumpulnya pembuluh darah kapiler dari kapsula Bowman. Pada medola terdapat lengkung Henle ascendens naik dan lengkung Henle ascendens turun. Lengkung ini menghubungkan antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Yang keempat, pelvis atau rongga ginjal. Rongga ginjal merupakan tempat penampungan urin. Selanjutnya urin tersebut dialirkan ke ureter. Urin yang mengalir dari rongga ginjal melalui ureter akan ditampung di dalam kantung kemih atau vesicula urinaria.
melalui ureter saluran ginjal. Selanjutnya urin dikeluarkan dari tubuh melalui saluran uretra atau saluran ke kencing. Nah, beberapa fungsi ginjal sebagai berikut. Yang pertama, menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Nah, kemudian yang B, proses pembentukan urin. Di dalam ginjal terjadi proses pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, filtrasi atau penyaringan. Nah, Bapak jelaskan dulu filtrasi itu apa. Nah, filtrasi darah dari aorta melalui arteri aferin ginjal melalui badan Malpighi, darah disaring di bagian glomerulus. Jadi darah pertama kali itu disaring di bagian glomerulus, tepatnya di korteks kulit ginjal tadi. Nah, ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui puri-puri. Selanjutnya air dan zat yang berukuran kecil seperti apa? Ukuran kecil tadi ya. Ukuran kecil seperti garam, asam amino, glukosa, urea, serta ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor masuk ke kapsula Beyman. Hasil penyaringan itu disebut filtrat glomerulus orien primer. Adapun zat yang bermolekul besar seperti protein dan sel darah merah tetap berada di pembuluh darah. Jadi filtrasi atau penyaringan pertama itu hanya menghasilkan urin primer yang berada di glomerulus. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dari kapsul Beyman, urin primer menuju tubulus kontotos proksimal. Dalam perjalanan terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, air, asam amino, dan ion kalium. Adapun urea hanya sedikit yang diserap kembali. Proses reabsorpsi menghasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin akan memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea menimbulkan bau menyengat pada urin. Urin sekunder ini akan mengalir di sepanjang tubulus, kontortos proksimal, dan lengkung Henle. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder terus direabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang ketiga adalah augmentasi atau penambahan zat-zat sisa. Urin sekunder dari tubulus kontortos proksimal menuju tubulus kontortos distal. Di tubulus kontortos distal, darah melepas zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh ke dalam urin sekunder melalui pembuluh kapiler. Selanjutnya terbentuklah urin sesungguhnya. Urin ini selanjutnya menuju tubulus konektivus dan akhirnya bermuara ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin dikeluarkan melalui ureter menuju kandung kemih. Jika kandung kemih sudah cukup mengandung urin, dinding kandung kemih menjadi tertekan. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Tekanan pada kandung kemih akan memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat interaksi ini, urin dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pembuangan yang disebut dengan uretra. Nah, selanjutnya adalah mektorasi. Mektorasi adalah proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Jika dalam kandung kemih tersimpan sekitar 200-300 ml, akan timbul refleksi rasa ingin buang air kecil. Proses mektorasi ini dimulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Komposisi urin dalam kondisi normal sebagai berikut. Yang pertama, air lebih kurang 95%. Yang kedua, urea, asam urat, dan amonia merupakan sisa pembukaran protein. Yang ketiga, kreatinin dan kreatin. Yang keempat, zat warna empedu yang mengakibatkan warna kuning pada urin. Yang kelima, bermacam-macam garam, terutama garam dapur NaCl. Yang keenam, beberapa zat yang bersifat racun. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin.
Faktor-faktornya adalah jumlah urin yang dikeluarkan selalu sama. Jumlah urin yang keluar dari tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, volume air yang diminum. Yang kedua, banyaknya garam yang harus dikeluarkan dari darah agar tekanan osmosisnya tetap. Yang ketiga, pengaruh hormon antidiuretik ADH atau hormon vasopressin, yaitu hormon yang mengatur kadar air dalam darah. Yang keempat, usia. Yang kelima, iklim atau musim. Yang kelima, aktivitas. Yang ketujuh, jumlah konsentrasi hormon insulin. Yang kedelapan, emosi dan stres. Dan 9, zat-zat diuretik. Nah, warna urin. Warna urin orang sehat berwarna kuning pucat atau kuning transparan. Warna urin dapat digunakan untuk mengenali kondisi kesehatan seseorang. Cermati warna berikut: transparan dan jernih, itu menunjukkan terlalu banyak meminum air. Kemudian kuning tua, itu menunjukkan urin yang normal. Kemudian warna madu, itu menunjukkan tubuh mengalami dehidrasi. Kemudian warna coklat, itu menunjukkan bahwa tubuh mengalami dehidrasi parah atau bisa juga menunjukkan bahwa tubuh memiliki masalah dengan liver atau hati. Merah muda itu menunjukkan disebabkan dua faktor, yaitu jenis makanan dan penyakit. Yang warna oranye itu adalah menunjukkan 3 hal, yaitu tubuh mengalami dehidrasi, mengalami masalah pada liver atau saluran empedu, dan jenis makanan yang dikonsumsi seperti wortel. Yang ketujuh, urin berbusa. Urin beberapa warna kuning biasanya tetap berbusa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh kelebihan protein. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan soal latihan, yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia ginjal yang ada di LKS halaman 34 dan 35, evaluasi kompetisi siswa 3, soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 17, dan 19. Tulis jawaban saja di buku tulis, dipoto, dan diupload ke e-learning madrasah. Nah, demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.